Saat ini, Suhan berada di tengah kerumunan orang. Ia mengamati dengan cermat. Kota ini begitu luas, dengan banyak sekali penduduk, dan ini hanya satu jalan utama. Di mana aku bisa menemukanmu? Suhan mengerutkan kening. Melihat Suhan mengerutkan keningnya, orang-orang di sekitarnya langsung mundur dengan rasa takut. Suhan segera menyadari perubahan itu, alisnya yang berkerut kencang mengendur, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia cepat menyatu dengan kerumunan. Berjalan di sepanjang jalan yang ramai, Suhan terus-menerus mengamati kerumunan di sekelilingnya. Indra keilahiannya benar-benar terbatas di sini. Dia hanya bisa mengandalkan mata fisiknya untuk membuat penilaian. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu muncul sebelumnya, Suhan mengingat semua ciri-cirinya. Selain tangan kanan dengan cincin kepala banteng, ada juga lengan kiri yang tampaknya ada tetapi tidak terlihat. Lengan bajunya kosong dan tidak seimbang dengan lengan kanannya. Suhan berpikir dalam hati, lengan kirinya pasti patah. Saat Suhan merenungkan pikiran ini, dia berhenti sebentar. Dia secara tidak sadar memobilisasi kekuatan kultivasinya, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Semua kekuatan kultivasi seni bela diri hilang. Jika Suhan hanya seorang pendekar bela diri, maka saat ini, dia benar-benar tidak ada bedanya dengan orang biasa. Tapi dia tidak. Dunia ini telah menyegel kekuatan seni bela diri Suhan, tetapi tidak kekuatan fisiknya. Dia masih ahli alam dewa surgawi bintang 4 yang kuat. Akan tetapi, itu hanya pengembangan fisik. Melihat perubahan ini, Suhan langsung gembira. Apakah ini keputusan yang disengaja untuk tidak menyegel kultivasi fisikku? Atau apakah tempat ini hanya bisa menyegel kultivasi seni bela diri? Suhan berjalan sambil merenung. Minggir, hahaha, kalian semua minggirlah, jangan halangi jalanku. Hei, gadis kecil ini tidak buruk, dia milikmu malam ini, haha. Tiba-tiba sekelompok bangsawan berjubah brokat keluar dari toko perhiasan di sebelahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyingkirkan kerumunan di sekitarnya, dan menarik seorang gadis yang tampak cantik ke dalam pelukan mereka. Lepaskan aku, lepaskan aku. Gadis itu mungkin masih muda, dia berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman sekelompok orang itu. Para bangsawan itu memeluk, mencium, dan bahkan menggendong gadis itu di punggung mereka. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi amarah dan rasa jijik, tetapi meski mereka mengepalkan tangan, tidak seorang pun berani melangkah maju. Suhan berdiri di samping, menonton dengan dingin. Ini bukan dunianya, semuanya hanyalah ilusi, dan tidak perlu membuang waktu untuk itu. Ada begitu banyak orang biasa di sekitar, semuanya tidak berani bersuara karena marah. Jelas, ini sudah terjadi lebih dari sekali atau 2 kali, jadi dia sama sekali tidak perlu ikut campur. Suhan sangat yakin bahwa selalu ada sesuatu yang dibenci pada orang yang menyedihkan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang malang itu dipenuhi dengan kebencian terhadap para bangsawan, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan di wajah mereka. Gadis yang diculik itu mungkin tidak bersalah, tetapi setiap orang miskin menanggung tanggung jawab yang tidak dapat dihindari atas insiden ini. Tolong aku, seseorang tolong bantu aku. Tangisan putus asa gadis itu menghilang di kejauhan. Suhan berdiri di sana sebentar, lalu berbalik dan terus berjalan maju. Namun tepat pada saat ini, tiba-tiba kepulan debu mengepul di jalan, diikuti suara derap kaki kuda. Kerumunan itu bubar, dan teriakan-teriakan menggema di mana-mana. Si pendosa Suping menyerang Xiao Wang, kejahatan keji yang pantas dihukum bersama seluruh keluarganya. Kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Semua orang yang ada di sekitar, harap segera mundur. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi tanpa ampun. Saat suara itu datang, sekelompok orang berpakaian tentara tampak terlihat. Di paling depan ada seorang jenderal yang menunggang kuda, sementara para prajurit di belakangnya berlari kecil. Samar-samar, Suhan dapat mendengar diskusi yang datang dari sekelilingnya. Suping, apakah dia putra Zu si tukang daging?
dia bahkan berani menyerang Xiao Wang, tamatlah riwayatnya. Kudengar Xiao Wang jatuh cinta pada tunangan Su Ping dan menculiknya ke kamarnya. Su Ping sangat cemburu sehingga dia menyerang Xiao Wang. Saya harap Xiao Wang tidak mati. Aku tidak tahu. Mendengar ini, tubuh Su Han gemetar. Su Ping, dia memandang pemandangan di sekitarnya, pikirannya berkelana. Dunia ini terus-menerus memberitahuku dua kata, kekayaan dan kemiskinan. Mungkinkah, Su Ping, yang mereka bicarakan adalah lelaki tua berpakaian hitam itu ketika masih muda? Apakah dia melukai seorang pangeran muda dan lengannya dipotong? Tapi bukankah orang-orang ini bilang dia harus dieksekusi bersama seluruh keluarganya? Kalau begitu, dia pasti akan mati. Su Ping, ini adalah nama pertama yang didengar Su Han setelah tiba di dunia ini. Saat Su Han tengah memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba terdiam. Pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya yang menunggang kuda di paling depan. Tepatnya, mendarat di dadanya. Di dadanya tergantung lencana kepala banteng yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Saat pupil matanya mengecil, Su Han berbisik kepada orang di sebelahnya, apa arti lencana di dadanya? Hus, seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun langsung memberi isyarat menyuruh diam. Dia tidak menjawab Su Han, tetapi saat dia melihat lencana kepala banteng itu, dia gemetar seolah-olah dia sangat ketakutan. Su Han mengerutkan kening dan bertanya kepada orang lain, tetapi tidak ada dari mereka yang bersedia menjawabnya. Pada saat ini, para prajurit yang datang dengan menunggang kuda hendak berdatangan. Su Han tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di tengah jalan. Semua orang tercengang sesaat. Segera setelah itu, apa yang sedang kamu lakukan? Kembali, kembali. Apakah kamu ingin mati? Beraninya kau menghentikan garda kekaisaran? Minggir. Banyak suara memasuki telinganya. Sebelum mereka sempat selesai berbicara, sebuah tombak panjang tiba-tiba tertancap dari depan. Banyak orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk menutup mata, seolah-olah mereka sudah dapat membayangkan adegan Su Han ditikam. Namun adegan cipratan darah tidak terjadi, sebaliknya, Su Han menggenggam tombak putih perak di tangannya. Berani sekali kau, pria parubaya yang mengenakan lencana berkepala banteng itu meraung. Dia menatap Su Han, matanya dipenuhi niat membunuh, dan berteriak, dasar rakyat jelata rendahan, beraninya kau menghalangi jalanku. Berapa banyak kepala yang kau miliki? Sambil berbicara, dia menarik lengan yang memegang senjata itu dengan tajam. Anehnya, lelaki berpakaian putih di depannya memiliki kekuatan luar biasa, dan dia tidak mampu menggesernya sedikit pun. Su Han menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan suara berat, pengawal kekaisaran. Tentara kota kekaisaran. Pria parubaya itu mendengus dingin. Dia menarik lengannya beberapa kali lagi, tetapi apa yang dianggap kekuatan lengan yang mengagumkan bagi orang biasa adalah seperti kekuatan seorang anak dalam tangan pria kurus berpakaian putih ini. Dia sangat terkejut. Biasanya, kekuatan lengan berhubungan dengan kekuatan tubuh. Su Han tampaknya bukan orang yang punya kekuatan sebesar itu. Karena keterkejutannya, bahkan sebagai salah satu komandan garda kekaisaran, sikap mengesankan pria parubaya itu melemah 3 poin. Ada apa dengan lencana itu? Tanya Su Han sambil melihat lencana di dada orang itu. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh banyak pengawal kekaisaran, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pria parubaya itu awalnya bermaksud untuk memerintahkan serangan, tetapi melihat sikap tenang Su Han, dia menjadi agak ragu-ragu. 6 raja yang memimpin garda kekaisaran semuanya memiliki lencana seperti itu. Saya berada di bawah komando Raja Muda, jadi wajar saja kalau saya adalah kepala banteng, kata pria parubaya itu. Raja Muda. Sambil mengerutkan kening, Su Han melepaskan tombak yang dipegangnya. Orang rendahan menyerang Xiao Wang. Minggir, kami masih punya perintah. Nada bicara pria parubaya itu tak lagi tegas. Apakah lengan kiri Xiao Wangmu terpotong? Su Han tiba-tiba bertanya.
Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Bagaimana kau tahu? Wajah Su-han menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan alisnya yang berkerut erat perlahan mengendur. Ia tidak menjawab pria paruh baya itu, melainkan tiba-tiba mundur. Kekuatan fisiknya yang dahsyat mendorongnya ke tingkatan yang baru, dan dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa berlari secepat itu benar-benar di luar imajinasi terliar mereka. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, sosok Su-han sudah kembali ke tempat semula. Namun, saat itu, ada seorang wanita dalam pelukannya. Dialah wanita yang baru saja diculik oleh sekelompok bangsawan. Dia jelas tidak tahu apa yang telah terjadi, wajahnya sangat pucat, dengan noda air mata di pipinya, dan mata besarnya dipenuhi teror. "Kamu bisa pulang sekarang." Su-han menurunkan wanita itu dan berkata, seolah berbicara kepadanya, namun juga seolah berbicara kepada dirinya sendiri, "Ini adalah perbuatan baik pertama yang kulakukan sejak aku datang ke dunia ini." Wanita itu jelas tidak berniat bertanya lebih jauh, dia benar-benar ketakutan, jadi dia langsung lari menjauh. Tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Sekelompok pengawal istana menatap Su-han dengan saksama, seolah-olah dia adalah monster. Su-han berdiri di sana, kepala tertunduk, alisnya berkerut. Dia selalu merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan kesenjangan ekstrim antara kemiskinan dan kekayaan. Wanita itu diculik tepat di depan matanya, yang jelas-jelas mencurigakan. Jadi meskipun dia tidak tahu apa hal mencurigakan itu, Su-han tetap menyelamatkannya. Namun, di bawah ledakan kekuatan fisik, Su-han benar-benar menemukan bahwa kekuatan fisiknya telah sedikit menurun. Ya, ini tentang mengurangi. Jika kekuatan fisiknya di alam dewa surgawi bintang keempat adalah 1.000.000%, maka pada saat ini, 1/10-nya telah dikonsumsi. Kultivasi seni bela diri memang cacat, tapi kultivasi fisik bisa dikonsumsi. Gumam Su-han dalam hati. "Siapakah sebenarnya kamu?" Suara pria paruh baya itu membuyarkan lamunan Su-han. Jelas, penampilan Su-han sebelumnya benar-benar membuatnya takut. Dia adalah salah satu komandan garda kekaisaran dan jelas merupakan seorang ahli bela diri di dunia ini. Tetapi bahkan ketika dia menunjukkan keahliannya dalam meringankan beban, dia masih jauh lebih rendah daripada pria berpakaian putih di depannya. "Bawa aku menemui raja mudamu," kata Su-han. Ekspresi pria paruh baya itu berubah, dan dia berkata dengan nada muram, "Mustahil. Statusnya mulia, dan dia tak akan pernah bertemu orang asing begitu saja." Sosok Su-han berkelebat, dan tangan besarnya mencengkeram baju besi pria paruh baya itu, menariknya ke atas sebelum dia sempat bereaksi. "Apakah kamu setuju atau tidak?" "Saya." Wajah pria paruh baya itu sedikit memerah saat Su-han mengunci lehernya, membuatnya sangat sulit baginya untuk bernapas. Raja muda." Dia berusaha keras, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Su-han mendekat dan akhirnya mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. "Raja muda sudah meninggal." Mendengar ini, wajah Su-han langsung menjadi gelap. Setelah melintasi jembatan harapan, seseorang dapat memasuki pilar cahaya tertinggi, dan tentu saja ia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Setelah tiba di dunia ini dan menjumpai kejadian ini, awalnya dia mengira Su Ping adalah lelaki tua berpakaian hitam, tetapi dia akhirnya mengetahui bahwa Raja Muda Xiao Wang lah yang lengannya telah terputus. Jika memang begitu, maka lelaki tua berpakaian hitam itu kemungkinan besar adalah Raja Muda Xiao Wang. Ini adalah petunjuk yang sangat penting, kita dapat mengikutinya untuk menemukan arah akhir. Tanpa diduga, Xiao Wang benar-benar meninggal. Su-han tidak percaya orang ini akan berbohong padanya, ekspresi ketakutannya menunjukkan dia sama sekali tidak berani. Kalau begitu, petunjuknya mungkin akan hilang lagi. Atau mungkin, apakah ini hanya satu episode dalam serangkaian kejadian? Suatu kebetulan, Xiao Wang hanya dipotong lengannya, dia tidak ada hubungannya dengan pria tua berpakaian hitam itu.
Rasa jengkel muncul di hati Su-han. Ia menatap pria paruh baya itu, kilatan pembunuh terpancar di matanya. Akan tetapi, dia akhirnya menyerah pada ide itu dan membuangnya ke tanah. Bahkan jika dia mati, aku ingin melihat jasadnya, kata Su-han dengan muram. Tapi jasad raja muda itu sudah disegel, dan ada di istana, kata pria paruh baya itu. Memangnya kenapa kalau istana? Bawa aku melihatnya. Setelah Su-han selesai berbicara, dia bertanya lagi, di mana Su Ping terluka? Dia tidak terluka. Jangan berani-berani menyentuhnya lagi, atau aku akan mengambil nyawa kalian. Su-han mencibir. Setelah dia berkata demikian, sekalipun pengawal istana ingin menangkap Su Ping, mereka tidak berani melakukannya lagi. Pria paruh baya itu berdiri dan membantu Su-han menaiki kudanya, sementara dia sendiri menunggangi kuda lain, membawa Su-han menuju istana. Butuh waktu sekitar 3 hari agar istana itu terlihat. Karena terbiasa dengan cepatnya laju dunia kultivasi, Su-han merasa cara bepergian dengan menunggang kuda ini agak asing. Para penjaga istana juga ditempatkan di pintu masuk. Mereka mengenali pria paruh baya itu dan teman-temannya. Dan meskipun mereka melirik Su-han beberapa kali lagi, mereka tetap membiarkannya masuk. Namun, para pengawal istana di dalam istana tetap melakukan pemeriksaan yang sangat ketat, dan pria paruh baya itu hanya bisa memberi Su-han identitas sepupu. Setibanya di istana Raja Muda, Su-han masuk sendirian. Ia memperhatikan pria paruh baya itu dan yang lainnya pergi, tetapi ia tak peduli. Lagi pula, tak seorang pun di dunia ini yang bisa berbuat apapun padanya. Di dalam istana, peti mati es ditempatkan, dikelilingi oleh para dayang yang berlutut. Su-han berjalan ke depan dan melihat seorang pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun terbaring di peti mati es. Matanya terpejam, ia mengenakan jubah brokat, dan wajahnya pucat pasi. Karena Su-han tidak melihat wajah lelaki tua berpakaian hitam itu, tentu saja dia tidak dapat mengenali identitas pihak lain dari penampilannya. Apakah kamu Raja Muda Xiao Wang? Su-han mengulurkan tangan dan meraih lengan baju kiri, yang tidak lagi memiliki lengan. Benar, lengan kirinya benar-benar kosong. Pria paruh baya itu tidak berbohong kepada Su-han, lengan kiri Xiao Wang memang telah dipotong oleh Su Ping. Su-han menghela napas panjang. Ekspresinya menjadi semakin muram. Jasadnya tampaknya sudah benar-benar dingin di sini. Namun, saat dia hendak pergi, sejumlah besar pengawal istana tiba-tiba muncul di luar pintu. Mereka tampaknya tidak mengepung Su-han, mereka hanya berdiri tertib di depan istana, wajah mereka menampakkan beragam emosi. Tampaknya sangat membingungkan. Yang Mulia punya perintah. Pria paruh baya yang telah pergi sebelumnya muncul kembali, memegang dekrit kekaisaran di tangannya. Dengan meninggalnya Raja Muda, istana Hanling tidak akan bisa tanpa rajanya bahkan untuk sehari pun. Hari ini, dengan ini aku menganugerahkan gelar Raja ke-6 kepada Tuan berjubah putih ini, melepaskan gelar Raja Muda dan menganugerahkan kepadanya gelar Raja Hanling. Terimalah token kekaisaran ini. Begitu dia selesai berbicara, pria paruh baya itu menatap Su-han dengan tajam, matanya dipenuhi sedikit rasa malu. Awalnya dia berencana untuk pergi secara diam-diam, dengan maksud untuk menceritakan semuanya kepada Yang Mulia. Namun siapa sangka setelah mendengar hal itu, Baginda Raja langsung mengangkat lelaki berbaju putih itu sebagai Raja ke-6. Sampai hari ini, tidak seorang pun tahu nama pria berbaju putih itu. Jelas, Yang Mulia menyukai keterampilannya yang luar biasa. Di antara ke-6 raja, Raja Muda adalah yang paling lemah. Pada dasarnya dia adalah orang biasa, jika tidak, dia tidak akan diserang oleh Su Ping. Kemunculan pria berpakaian putih ini dengan sempurna mengimbangi kurangnya kekuatan tempur Raja ke-6. Harus dikatakan bahwa Yang Mulia benar-benar luar biasa bijaksana. Pria paruh baya itu merasa, jika ia berada di posisi kaisar, ia pasti akan segera menjatuhkan orang ini. Itulah bedanya. Pada saat yang sama, Su-han,
yang baru saja menerima token dekrit kekaisaran, juga tercengang. Namun, melihat ekspresi malu pria paruh baya itu, dia segera mengerti alasannya. Dia tidak ingin memperhatikannya, tetapi ketika dia berbalik dan melihat peti es itu lagi, dia mengalami halusinasi. Berbaring di sana, wajah Raja Muda Xiao Wang telah berubah di beberapa titik, dan tampak persis seperti wajahnya. Itu dia. Pupil mata Su Han mengecil, dan pikirannya menjadi kosong. Dengan sekejap, Su Han melihat lebih dekat dan melihat wajah Xiao Wang telah kembali ke penampilan aslinya. Tidak mungkin saya salah, itu tidak mungkin ilusi. Su Han menarik napas dalam-dalam, bagaimana mungkin dunia fana membuatku berhalusinasi. Perubahannya barusan sudah menjelaskan semuanya. Dengan mengingat hal ini, Su Han meninggalkan semua pikiran sebelumnya. Dia berjalan mendekat dan menerima token dekrit kekaisaran. Salam, Raja Hanling. Semua pengawal istana berlutut dan memberi hormat. Pria paruh baya itu juga diam-diam menghela napas lega. Tampaknya Raja Hanling tidak berniat menimbulkan masalah baginya. Sejak hari itu, Su Han menjadi Raja ke-6 kota kekaisaran, Raja Hanling. Dia tidak pernah bertemu dengan kaisar, dan kaisar juga tidak pernah memanggilnya. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan 5 raja lainnya. Menurut lelaki paruh baya itu, kelima raja lainnya bertugas menjaga perbatasan. Akhir-akhir ini, konflik perbatasan terus berlanjut, dan bahkan iblis pun merajalela, yang benar-benar melampaui batas teoritis. 5 raja lainnya sangat sibuk. Karena kaisar tidak memerintahkan Su Han untuk pergi ke perbatasan, dia tidak mengajukan diri. Bagi orang biasa, takdir menentukan segalanya. Apa yang terjadi sekarang tampaknya berjalan sesuai dengan lintasan yang dibayangkan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Januari, Februari, Maret. Akhirnya, 6 bulan kemudian, perintah kaisar sampai ke telinga Su Han. Raja kelima meninggal dalam perang, dan negara-negara lain menghasilkan ahli-ahli super yang berkolusi dengan setan. Su Han juga menuju ke perbatasan. Mendengar berita ini, Su Han tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama 6 bulan terakhir, dia sengaja mencari tahu tentang semua yang terjadi pada mendiang Xiao Wang. Sombong dan mendominasi, mengamuk dan tirani, benar-benar playboy yang tidak bermoral. Sombong dan sombong. Penyalahgunaan dan penghinaan terhadap atasan dan bawahan. Kata-kata ini sama sekali tidak cukup untuk menggambarkan perilaku Raja Muda Xiao Wang. Banyak sekali pria dan wanita yang mati di tangannya, dan banyak dari mereka tidak mati dengan cepat, mereka disiksa sampai mati. Dalam hal kekejaman dan pertumpahan darah, ia bahkan melampaui dunia para pembudidaya. Paling banter, ketika Su Han membunuh seseorang, ia hanya dapat menyebabkan kematian roh primordial korban, mencegah mereka bereinkarnasi. Setidaknya pihak lain meninggal dengan cepat. Dan di sini dengan Raja Muda Xiao Wang. Benar-benar mengerikan. Dia tidak memiliki kekuasaan, namun dia adalah keturunan keluarga kerajaan. Meskipun ia memegang posisi Raja Muda, dia tidak dikirim ke perbatasan. Seluruh negeri menjadi kacau karenanya, dan rakyat sangat menderita. Hanya menyebut nama Xiao Wang saja sudah cukup untuk memancing kemarahan para dewa dan manusia. Saya pikir saya mengerti keinginanmu sekarang. Su Han menarik napas dalam-dalam dan menerima keputusan kaisar sekali lagi. Keesokan harinya, Su Han memimpin pasukannya ke perbatasan untuk mengambil alih sisa-sisa wilayah Raja kelima. Sekitar 5 hari setelah mencapai perbatasan, musuh menyerang. Seperti laporan intelijen, ada individu-individu yang sangat terampil di negara musuh. Ini bukan hal yang paling fatal. Yang membuat Su Han tak percaya adalah kenyataan bahwa iblis dan monster benar-benar ada di dunia ini. Mereka melancarkan serangan malam terhadap kamp militer, yang menimbulkan banyak korban di pihak mereka sendiri. Dalam kemarahannya, Su Han secara pribadi mengambil tindakan, memusnahkan iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya, bahkan langsung membunuh ahli super musuh. Dengan kekuatannya sendiri,
Shu Han dengan kuat memukul mundur jutaan pasukan musuh. Negara tempat Shu Han berada disebut Kerajaan Bulan Salju. Setelah pertempuran ini, reputasi Shu Han melambung tinggi, dan momentum Kerajaan Bulan Salju tak terbendung. Seiring berjalannya waktu, Shu Han memimpin banyak prajurit Kerajaan Bulan Salju untuk menghabisi musuh-musuh tangguh di perbatasan lain, dan akhirnya bahkan menyerbu ibu kota salah satu kerajaan, memaksanya untuk menyerah. Kerajaan Bulan Salju meraih kemenangan besar. Shu Han menggulingkan bendera militer negara musuh dan membunuh lebih dari 3 kaisar. Tidak ada garda kekaisaran yang dapat menghentikannya sedikit pun. Sejak saat itu, Kerajaan Bulan Salju menjadi salah satu negara terkuat. Dan semua ini karena Shu Han. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Shu Han juga telah tumbuh menjadi pria paruh baya. Selama 20 tahun terakhir, ia telah memenangkan setiap pertempuran dan tidak pernah mengalami kekalahan, menciptakan kejayaan yang tak terhitung jumlahnya. Nama Raja Hanling menyebar ke seluruh dunia, dan semua orang memujanya sebagai dewa. Namun, orang-orang miskin di pedesaan tidak tahu bahwa Raja Hanling sebenarnya adalah orang yang berbeda. Mereka masih menganggapnya sebagai raja muda yang sangat mereka benci. Tidak ada negara yang berani mengingini Kerajaan Bulan Salju lagi. Bila damai, negara akan makmur dan rakyat hidup tenteram. Yang disesalkan Shu Han adalah bahwa ia tidak pernah bertemu dengan sang kaisar sebelum kematiannya, seolah-olah kaisar ini tidak pernah ada. Dengan gugurnya raja kelima dalam pertempuran dan keempat raja lainnya semakin tua, tahta secara alami jatuh ke tangan Shu Han. Pada titik ini, Shu Han jelas merasa bahwa seluruh kekuatan fisiknya telah habis. Ia naik tahta dan menghabiskan 20 tahun untuk menstabilkan kerajaan. Hingga suatu hari, berita buruk datang dari garis depan. 12 kerajaan bergabung untuk mengepung Kerajaan Bulan Salju. Dengan kekuatan fisiknya yang benar-benar habis, Shu Han tiba-tiba merasakan kepanikan saat mendengar berita itu. Pada saat yang sama, seolah-olah bel alarm berbunyi dalam pikirannya, berubah menjadi ribuan guntur, yang membangunkannya sepenuhnya dari mimpi ini. Setelah mencapai rekor tak terkalahkan selama 20 tahun di antara manusia biasa dan menikmati 20 tahun kejayaan yang tak tertandingi, sungguh sulit untuk meninggalkannya. Shu Han tersenyum pahit. Suatu hari kemudian, Shu Han memerintahkan semua prajurit Kerajaan Bulan Salju untuk dimobilisasi dan memusnahkan semua penjajah. Dia juga menanggalkan jubah kekaisarannya, mengenakan baju perangnya, dan sekali lagi menyerbu garis depan. Shu Han tahu bahwa dengan hilangnya seluruh kultivasinya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun dia tidak akan mundur. Keras hati. Dua kata ini mungkin merupakan hakikat sebenarnya dari dunia ini. Ia yakin jika ia berada di tempat lelaki tua itu, lelaki tua berpakaian hitam itu pun akan melakukan hal yang sama. Karena ini adalah pendekatan yang paling benar. Kedua belas kerajaan melancarkan serangan besar-besaran. Awalnya, Kerajaan Bulan Salju masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, tetapi dengan munculnya kembali iblis dan monster, Kerajaan Bulan Salju perlahan mulai goyah. Untungnya, Kerajaan Bulan Salju telah menikmati kemakmuran selama beberapa dekade dan telah menimbun makanan dalam jumlah besar, memastikan persediaan para prajurit dapat mencukupi tepat waktu. Akan tetapi, kekuatan gabungan kedua belas kerajaan itu terlalu besar, dan yang bisa dilakukan Kerajaan Bulan Salju hanyalah bertahan. 6 bulan kemudian, garis pertahanan Bulan Salju ditembus untuk pertama kalinya. Setelah bulan Agustus, garis pertahanan Bulan Salju ditembus untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya pada akhir tahun. Seluruh pertahanan pasukan runtuh total, dan pasukan musuh menyerbu Kam, meninggalkan sungai darah dan tumpukan mayat. Mantan komandan Garda Kekaisaran, menghunus tombak panjang, seorang pria paruh baya. Meski usianya sudah lebih dari 80 tahun, ia masih berdiri di medan perang bersama Shu Han, memegang bendera perang Kerajaan Bulan Salju. Dengan darah menetes dari sudut mulutnya,
Tatapannya ke arah Su Han dipenuhi rasa lega. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan tuanku akan mencapai kejayaan seperti itu. Bahkan jika aku mati di medan perang, aku tak akan menyesal. Pandangannya kabur saat dia menatap wajah Su Han, dan seolah-olah dia melihat Xiao Wang yang sama seperti dulu, yang hanya tahu cara menindas pria dan wanita. Su Han tidak menjelaskan. Dia tersenyum pada orang lain, tetapi matanya perlahan kehilangan cahayanya. Pasukan dari 12 kerajaan menyerbu mereka, dan panji kerajaan bulan salju akhirnya jatuh. Jiwa terpancar dari Su Han, naik semakin tinggi, semakin jauh dan semakin jauh. Dunia ini, pada suatu waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba runtuh. Pemandangan sekitar tiba-tiba kembali normal. Su Han terbangun dengan kaget. Dia masih berdiri di jembatan harapan, dan semua yang terjadi sebelumnya tampak seperti mimpi belaka. Namun, setelah terbangun, apa yang seharusnya menjadi ingatan yang samar-samar tetap jelas dalam benaknya. Ia teringat semua yang telah terjadi sebelumnya. Campuran emosi yang tak terlukiskan membuncah dalam diriku. Dia menatap lelaki tua itu, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya rasa saya mengerti keinginanmu." Kabut yang menutupi wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang saat ini. Su Han dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah penampilan Xiao Wang. Namun, dia sekarang sudah tua. Saya meninggal di usia 20 tahun, tapi saya belum bisa menerimanya. Orang tua itu tersenyum sedih. Baru setelah Su Ping memotong lenganku dan aku mati kehabisan darah, aku menyadari betapa bencinya aku sebenarnya. Aku tidak bisa kembali, tapi kamu membantuku memenuhi obsesiku. Terima kasih. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata perlahan, keinginanmu bukanlah untuk hidup kembali, melainkan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengubah dirimu sendiri. Apa itu keinginan? Jika ini benar-benar hanya tentang menjalani hidup lagi, maka itu bukanlah sebuah harapan. Su Han menyelamatkan wanita yang diculik, menegur pengawal kekaisaran karena tidak menyentuh Su Ping, dan akhirnya membantai semua pasukan musuh di seluruh wilayah, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan bulan salju. Barangkali, lelaki tua berpakaian hitam ini juga punya mimpi serupa semasa mudanya. Akan tetapi, ia tidak memiliki kekuatan untuk menyandang gelar Raja ke-6, dan secara bertahap diabaikan. Kesombongan dan perilaku mendominasi merupakan salah satu cara melampiaskan rasa frustasi. Mereka menindas pria dan wanita untuk mendapatkan perhatian. Tetapi apapun tujuannya melakukan hal-hal tersebut, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak menjelaskan. Dia hanya membiarkan Su Han memenuhi keinginan mulia itu di dunianya. Lebih jauh lagi, dia membuka hatinya hanya untuk Su Han. Raja dunia bawah tidak akan peduli padamu, karena perbuatanmu sungguh membuat orang ingin membunuhmu. Su Han menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata perlahan, aku tidak tahu apakah ini ujian untukku, tapi aku ingin mengatakan bahwa menurutku kau membunuh orang lain bukan untuk menarik perhatian. Jika kau diberi kesempatan lagi untuk menghapus ingatanmu, kurasa kau akan tetap melakukannya. Itu sudah kodratmu, bukan sesuatu yang terpaksa. Hehe. Orang tua itu menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak peduli dengan nada tajam Su Han. Kamu telah melakukan semua yang seharusnya kamu lakukan. Aku bersedia memberimu nilai penuh karena kau benar-benar melakukan semua yang kuinginkan, termasuk mati di medan perang pada akhirnya. Saya mengerti, kamu pasti tahu bahwa saya ingin kamu melakukan ini. Ekspresi Su Han dingin saat dia berkata dengan suara berat, jika aku tidak pergi menyelamatkan wanita itu, apakah kamu tidak akan memberiku nilai penuh? Ya, lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk, sebenarnya, yang kuinginkan bukanlah menjadi kaisar dan dipandang rendah oleh dunia, melainkan agar negeri ini damai dan sejahtera. Kesenjangan kekayaan di dunia itu juga disebabkan olehmu, kan? Su Han bertanya lagi. Ya, orang tua itu mengangguk, tanpa membuat alasan apapun. Baiklah.
Suhan melewati lelaki tua itu dan perlahan menghilang di kejauhan. Sosok lelaki tua itu perlahan menghilang. Di atas Suhan, sebaris kata melayang saat dia berjalan, kata itu bertuliskan, 10 poin. Suhan mengerutkan kening saat melihat kata ini. Jembatan Harapan memiliki total 100 poin. Kali ini, saya memenuhi harapannya dengan sempurna, dan dia memberi saya nilai 10 poin. Jadi, kalau aku menyeberangi Jembatan Harapan dengan tingkat keberhasilan 100%, aku harus memenuhi 10 permintaan. Atau bahkan lebih dari 10. Suhan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak keinginan pertamanya terpenuhi. Tetapi dia mengerti bahwa puluhan tahun di dunia itu pastilah mustahil. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, pikir Suhan dalam hati. Kecuali ada yang bisa mendahuluinya dan memasuki pilar cahaya tertinggi, dia bersedia menghabiskan waktu sebanyak mungkin. 10.000 li, 20.000 li, 30.000 li. 10.000 mil. Ketika Suhan mencapai titik di mana Jembatan Harapan berjarak 10.000 mil, ia bertemu dengan seorang pemuda lain. Kali ini, tanpa kabut yang menutupi wajahnya, Suhan dapat melihat dengan jelas bahwa orang lain itu tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. "Halo, Paman, namaku Amin," kata anak laki-laki itu. Suhan mengangguk sedikit, menunggu anak laki-laki itu melanjutkan. "Harapanku adalah agar ayahku menjalani kehidupan yang baik." Anak laki-laki itu menatap Suhan dengan penuh harap di matanya. Di balik harapan ini, tampaknya ada kesedihan yang tersembunyi. Suhan merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Apakah kalian jiwa?" Tubuh anak laki-laki itu sangat kokoh, dan lelaki tua berpakaian hitam itu bukanlah ilusi. Namun, lelaki tua itu seharusnya mati pada akhirnya, hanya menyisakan jiwanya. Tetapi mengapa tubuh mereka menjadi padat? "Kami bukanlah jiwa, dan kami juga bukan manusia sejati." Pemuda itu menggelengkan kepalanya pelan, "Kami hanyalah misteri mendalam dalam jalan tertinggi." Jalan tertinggi. Pupil mata Suhan mengecil. Dia tidak tahu apa itu jalan tertinggi, tetapi 4 kata itu saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa itu luar biasa. Pilar cahaya tertinggi, jalan tertinggi, avatar tertinggi, dao agung tertinggi. Semua ini tampaknya saling berhubungan. Apa itu jalan tertinggi? Suhan bertanya lagi. Pemuda itu berbalik, menunjuk pilar cahaya besar di kejauhan, dan perlahan berkata, "Jalan tertinggi ada di dalam." Dibandingkan dengan asal, apakah dao tertinggi lebih kuat atau lebih lemah? Suhan terus mendesak tanpa henti. Kali ini, anak laki-laki itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia menatap Suhan dengan penuh harap sekali lagi, "Bisakah kau mengabulkan permintaanku? Biarkan ayahmu menjalani kehidupan yang baik." Suhan sedikit mengernyit, "Menurutmu apa yang dibutuhkan agar dia bisa menjalani kehidupan yang baik?" Setiap orang punya pemikirannya sendiri. Setiap orang memiliki ikatan keluarganya sendiri. Suhan tidak berpikir bahwa apa yang dianggapnya baik adalah benar-benar baik. Ekspresi kebingungan muncul di mata anak laki-laki itu ketika dia bergumam, "Setidaknya harus lebih baik dari sebelumnya. Aku akan melakukan yang terbaik." Suhan menarik napas dalam-dalam. Mata anak laki-laki itu perlahan kembali jernih, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu benar-benar dapat melindunginya, maka aku akan membantumu dalam jalan tertinggi." Sebelum Suhan sempat berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah begitu dia selesai berbicara. Air mengalir lembut di sekelilingnya, dan di hadapan Anda terbentang halaman yang dikelilingi pagar. Sebuah gerbang bambu terletak di tengah pagar, dan jalan setapak lurus mengarah ke sebuah pondok beratap jerami tak jauh dari sana. Gubuk beratap jerami itu kecil dan tampak sangat sederhana. Isak tangis terdengar dari dalam, dan sehelai kain putih tergantung di luar. Suhan berdiri di depan gerbang halaman. Dia menatap gubuk beratap jerami itu dalam diam, bergumam pada dirinya sendiri, "Pemakaman." Dia menyadari perubahan dalam dirinya ketika dia melirik ke bawah tanpa sengaja.
Ia tidak lagi berpakaian putih, dan ia juga tidak bertubuh kurus, sebaliknya, ia tampak agak tegap, dengan lengan berwarna gelap dan menggembung. Su Han terkejut saat menyadari perubahan ini. Mudah untuk menebak tanpa berpikir bahwa wajah saya tidak lagi sama seperti dulu. Saat ini, dia adalah Ah Min. Ada pula tiang pembawa di sebelahnya, penuh dengan jamur, beberapa di antaranya tertutup tanah, yang menandakan jamur tersebut baru saja dipetik. Kekuatan kultivasinya telah sepenuhnya tersegel, bahkan kekuatan fisiknya pun telah lenyap. Ia hanyalah manusia biasa yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Sambil menghela napas lega, Su Han mengambil tongkat pengangkut dan berjalan memasuki halaman. Isak tangisnya semakin dekat, itu adalah seorang pria, dan hanya seorang pria. Melalui pintu gubuk beratap jerami itu, terlihat sebuah peti mati kayu kasar tergeletak di seberang ruangan. Seorang pria parubaya, sekitar 40 tahun, berlutut di depan peti mati itu, matanya merah dan air matanya mengering. Dia pasti ayah Amin. Sekarang setelah dia mengambil peran Amin, Su Han tentu saja harus mengikuti lintasan dunia ini. Dia bergumam pelan, "Ayah." Ayah Amin berhenti menangis, lalu mengangkat kepalanya, dan semakin dirundung duka. "Kemarilah dan berlutut." Su Han selalu menolak berlutut, tetapi peti mati itu berisi Ibu Amin, jadi Su Han tidak punya pilihan selain berlutut. Setelah meletakkan dupa, Su Han berlutut. Gubuk beratap jerami itu tampak sederhana dari luar, tetapi di dalamnya cukup luas. Namun, fasilitasnya terbatas dan terasa sangat kosong. Ayah Amin menggedor-gedor tutup peti mati dan berkata dengan sedih, "Tunggu 2 atau 3 hari lagi, Amin pasti kembali. Setidaknya dia bisa makan sampai kenyang sebelum pergi." Dia menangis dengan keras, tetapi Su Han di sampingnya sama sekali tidak tergerak. Dia ingin berpura-pura, tetapi dia tidak bisa. Dari penuturan ayah Amin, dapat diketahui bahwa keluarga Amin pasti hidup dalam kemiskinan yang amat sangat, sampai-sampai Ibu Amin meninggal dunia tanpa pernah menikmati makanan yang layak. Ada beberapa sayuran yang ditanam di halaman, tetapi tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Jelas bahwa keluarga Amin selalu mencari nafkah dari sayuran-sayuran ini. Jamur-jamur itu pasti merupakan hal yang baik bagi mereka. "Ayah." Su Han meraih lengan ayah Amin dan berkata dengan suara berat, "Ibu telah meninggal, kamu." "Ayah." Ayah Amin mendongak, menyela Su Han. Su Han terkejut. Ia menyadari kesalahan kata-katanya dan segera berkata, "Ayah, ibu sudah tiada." "Aku tahu ayah sedih, tapi hidup terus berjalan." Ayah Amin mengangguk, tetapi wajahnya masih penuh kesedihan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Ibu Amin telah dimakamkan. Sebelum pemakaman terakhir, Su Han membuka tutup peti mati dan menatap wajah Ibu Amin. Dia sangat biasa, tidak berbeda dengan wanita lainnya. Dia memejamkan matanya, wajahnya tenang, tetapi tangan yang digenggam lembut itu seolah memberitahu seseorang bahwa dia tidak sanggup berpisah dengannya. Seperti yang dikatakan Su Han, kehidupan masih terus berjalan. Setelah Ibu Amin dimakamkan, ayah Amin menjadi agak pendiam. Melihat wajahnya yang tampak sudah jauh lebih tua, Su Han merasakan sedikit haru, tetapi hanya bisa menghela napas. Bagi orang biasa, kematian istri yang telah disayanginya seumur hidup merupakan pukulan yang sangat berat. Su Han tidak dapat menemukan kata-kata penghiburan, jadi dia pergi ke kota dan menjual semua jamur seharga 3 tael perak. Kemudian, dia menghabiskan beberapa tael perak lagi untuk membeli daging. Ayah Amin jelas tidak berniat makan daging, jadi Su Han hanya bisa mengeringkan dagingnya sampai benar-benar empuk. Untungnya, saat itu musim dingin. Hari demi hari berlalu, Su Han memperlakukan ayah Amin dengan sangat hati-hati, takut kalau ayahnya melakukan kesalahan yang akan menyebabkan putranya tidak mendapat nilai sempurna. Seiring berjalannya waktu, kesedihan ayah Amin berangsur-angsur memudar, yang tersisa hanyalah kenangan. Duar. Festival musim semi telah tiba, dan suara petasan dapat terdengar di kejauhan.
Setelah ayah Amin selesai menyiapkan persembahan, dia memandang kembang api yang menyilaukan di luar dan merasa sangat sedih. Dia dengan lembut membelai kepala Su-han dan berkata dengan suara rendah yang menyayat hati, "Ayah tidak kompeten, ayah kasihan padamu, sungguh kasihan." Su-han tertegun, tidak tahu mengapa. Kemudian, ketika ia sedang mengambil air, ia secara tidak sengaja melihat di air yang tenang bahwa sisi kiri wajahnya terdistorsi. "Namun, karena aku terlahir di dunia ini dengan cara seperti ini, aku sudah terbiasa dan tidak merasakan apapun." Apakah ini obsesi yang ayah Amin pendam dalam hatinya? Gumam Su-han dalam hati. Setelah menjadi Amin, Su-han menerima banyak kenangan tentang Amin. Dia tidak pernah peduli sebelumnya, tetapi telah memikirkan apa yang dimaksud Amin dengan membiarkan ayahnya menjalani kehidupan yang baik. Pada saat itu, melihat wajah terdistorsi di air, Su-han tampaknya memahami sesuatu. Menurut ingatannya, Amin mengalami demam tinggi tak lama setelah lahir, tetapi orang tuanya tidak memiliki uang untuk mengobatinya, sehingga mereka terpaksa menggunakan beberapa pengobatan tradisional. Dia selamat, tetapi wajahnya terbakar. Hal semacam ini tidak hanya terjadi pada keluarga Amin. Banyak keluarga miskin yang kehidupan anak-anaknya hancur karena mereka tidak mampu membiayai perawatan medis atau pendidikan. Ayah Amin selalu merasa sangat bersalah. Ia merasa dirinya laki-laki, tetapi tidak mampu mengurus istri dan anak-anaknya dengan baik. Saat Amin baik-baik saja, keluarganya miskin, tetapi mereka tetap bahagia. Namun setelah wajah Amin terbakar, apa yang disebut kebahagiaan itu hancur total. Semoga ayahku hidup baik. Keinginan ini tampaknya dipecah menjadi dua metode. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bekerja keras untuk mendapatkan uang agar ayah Amin tidak perlu lagi hidup miskin, dan membuatnya bangga terhadap dirinya sendiri. Hal kedua adalah mencari cara untuk mengembalikan penampilannya sehingga ayah Amin tidak lagi merasa bersalah. Su-han merasa bahwa ayah Amin tidak terlalu peduli dengan uang, jadi poin kedua ini sangat penting. Di bawah naungan malam, bintang-bintang berkelap-kelip. 3 tahun telah berlalu sejak ibu Amin meninggal dunia. Selama 3 tahun ini, Su-han sering pergi ke kota untuk mencari cara untuk mengembalikan penampilannya. Sayangnya, dia masih belum menemukannya. Ketika dia pergi ke kota, dia tidak pernah membiarkan ayah Amin menemaninya, karena Su-han takut ayah Amin tidak akan bisa menerima tatapan aneh dari orang lain. Itu masih gubuk beratap jerami yang sama, tanpa perbaikan apapun, tetapi masih dapat memberikan perlindungan dari angin dan hujan. Di anak tangga rendah di depan pintu, ayah dan anak itu duduk berdampingan. Ayah Amin mengisap pipanya dan tampak jauh lebih tua dibandingkan 3 tahun lalu. Su-han ingat dengan jelas bahwa saat pertama kali tiba di sini, ayah Amin masih berambut hitam lebat. Sekarang pelipisnya mulai memutih. "Kamu akan berusia 20 setelah tahun baru." Ayah Amin menghisap rokoknya dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu pernah berpikir untuk menikah?" Su-han terkekeh, "Aku sudah memikirkannya." "Dasar bocah nakal." Ayah Amin terkekeh dan menepuk bahu Su-han, lalu bertanya, "Gadis mana yang kamu sukai?" "Yah, aku benar-benar tidak punya apa-apa." Su-han menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ayah Amin mendesah, "Benar juga. Kita tinggal di daerah terpencil, jadi gadis-gadis itu jarang ke sini. Tapi waktu kamu ke kota, kamu pasti sering lihat gadis-gadis cantik, kan? Apa kamu sudah menemukan yang kamu suka?" "Tidak untuk saat ini," kata Su-han. Ayah Amin terdiam sejenak, lalu berkata, "Amin, selama bertahun-tahun, ayah sudah menabung untukmu. Uangnya memang tidak banyak, tidak cukup untuk membeli rumah di kota, tapi seharusnya cukup untuk mahar seorang putri dari keluarga biasa. Kalau kamu memang menyukai seseorang, jangan sembunyikan dari ayah. Ayah akan melamarmu, ya." Su-han terharu dan menatap ayah Amin dalam-dalam. "Terima kasih, ayah." "Sudah larut, tidurlah." Ayah Amin berdiri dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru saja mengasah pisau untukmu."
Bawalah pisau itu saat kamu pergi ke pegunungan, untuk berjaga-jaga jika kamu bertemu serigala, harimau, atau macan tutul, dan pisau itu juga akan membantumu melindungi diri. Oke, Su Han mengangguk. Ayah Amin berhenti berbicara dan melangkah masuk ke dalam rumah. Tepat saat dia hendak menghilang dari pandangan, Su Han tiba-tiba berkata, "Ayah, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan saja kalau kamu punya, kenapa kamu merahasiakannya dari ayahmu?" Ayah Amin tertawa. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ayah, aku ingin ayah menjalani kehidupan yang baik, tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya." Keheningan menyelimuti gubuk beratap jerami itu. Setelah beberapa lama, Ayah Amin mendesah dan berkata, "Anak bodoh, kalau kamu baik-baik saja, maka ayahmu juga baik-baik saja." Su Han terkejut. Perkataan Ayah Amin bagaikan panggilan untuk bangun. Ya, kalau anak-anaknya baik, maka orang tuanya pun akan baik-baik saja. Bukankah ini berlaku untuk semua orang tua di dunia? Ambil contoh pemikiran Su Han sebelumnya, selama wajahnya dapat dipulihkan, Ayah Amin pasti tidak akan merasa begitu bersalah. Bukankah ini kasus saya dan Ayah Amin yang hidup dengan baik? Hehe, tidurlah lebih awal. Suara Ayah Amin terdengar. Bagus. Sejak hari itu, Su Han tidak lagi disibukkan dengan memulihkan penampilannya. Prioritas utamanya adalah mencari cara menghasilkan uang sehingga situasi keuangan keluarganya dapat membaik selangkah demi selangkah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi telah berlalu. Pondok-pondok beratap jerami telah lenyap sepenuhnya, dan tempat ini telah disulap menjadi sebuah rumah besar. 2 patung singa batu berdiri tegak di pintu masuk, dengan sebuah plakat megah dan mewah tergantung di atasnya, rumah keluarga Li. Ya, nama belakang Amin adalah Li, dan nama lengkapnya adalah Li Amin. Bagi Su Han, meskipun ia telah kehilangan seluruh kultivasinya, tidaklah sulit baginya untuk menghasilkan banyak uang di dunia fana dengan indera penciuman tajam yang dimilikinya. Tidak hanya di desa ini, tetapi di seluruh daerah, keluarga Li kini menjadi salah satu keluarga terkaya di wilayah tersebut. Seperti kata pepatah, ketika Anda miskin, tidak ada yang peduli, bahkan di kota yang ramai, ketika Anda kaya, bahkan saudara jauh pun datang berkunjung. Seiring dengan semakin makmurnya Su Han, semakin banyak orang datang ke keluarga Li. Mitra bisnis, bangsawan kaya, dan tokoh berpengaruh sering terlihat di sini. Meski Su Han kini sudah berusia 30 tahun, sudah melewati usia menikah, dan wajahnya masih tampak cacat, masih banyak sekali orang yang ingin mengenalkan putri mereka kepadanya. Su Han dapat merasakan bahwa senyum di wajah Ayah Amin menjadi semakin sering dan intens. Namun, setelah semua orang pergi, raut kesedihan tampak di wajah Ayah Amin. Karena dia bisa melihat dengan jelas perlawanan yang tak terselubung di mata para wanita muda dari keluarga terkemuka itu saat mereka melihat Su Han. Begitulah manusia pada umumnya. Tidak peduli seberapa kayanya Anda, penampilan Anda tetap sangat penting. Sekalipun seseorang telah menyelamatkan hidupmu, kamu mungkin tidak rela menghabiskan seluruh hidupmu dengan orang yang jelek. Setelah menjadi kaya, Su Han tidak perlu lagi naik gunung. Ayah Amin juga bisa tinggal di rumah dan melakukan apa yang ingin dilakukannya dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, bisnis Su Han makin berkembang dan dia telah lama menjadi orang terkaya di daerah itu. Bahkan seorang anggota keluarga kerajaan pernah datang untuk memeriksa tempat itu dan memuji Su Han. Anggota keluarga kerajaan ini membawa harapan bagi Su Han, dan bahkan bagi seluruh keluarga Li. Dia punya resep yang bisa mengembalikan penampilan Su Han. Dia tidak mengambil uang sepeser pun dari Su Han dan memberinya resep secara cuma-cuma, tetapi Su Han harus mencari sendiri ramuan obatnya. Sejak mendapatkan formula tersebut, Su Han telah menghabiskan banyak uang untuk mencari ramuan obat ini di seluruh dunia. Seperti kata pepatah, surga membantu mereka yang membantu dirinya sendiri, dan didorong oleh uang. Ramuan obat dikumpulkan hanya dalam waktu 3 bulan. Lagi pula, ada lebih dari 1
Ayah Amin dipenuhi kegembiraan dan semangat. Mengikuti resep, ia secara pribadi menyiapkan ramuan obat untuk Su-han, hampir tanpa berkedip. Setiap kali selesai meramu ramuan obat, mata Ayah Amin menjadi merah. Su-han tahu bahwa Ayah Amin takut terjadi sesuatu yang salah selama proses pembuatan bir. Lagi pula, mendapatkan resep ini bukanlah hal mudah. Selama lebih dari 1 dekade, Su-han tidak pernah sepenuhnya terintegrasi ke dunia ini. Dia juga tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah Amin yang sebenarnya. Namun apapun yang dilakukan Ayah Amin sungguh menyentuh hatinya. Dia teringat ayahnya, yaitu Su Yunming, yang masih berada di sistem bintang tingkat rendah. Saat itu, Su Yunming bisa saja mengikuti Su-han ke wilayah bintang tingkat menengah, atau bahkan wilayah bintang tingkat atas. Dan Su Yunming, bagaimana mungkin dia tidak bersedia? Akan tetapi, ia memilih untuk tetap tinggal di wilayah bintang tingkat bawah karena ia tahu apa yang dibawa Su-han dan tidak ingin menjadi beban bagi Su-han. Su Yunming berbeda dengan Su Qing, Su Yao, Nangong Yu, Xiao Yuran, dan lainnya. Bakat menentukan segalanya. Su Qing dan yang lainnya memiliki bakat untuk menjadi kuat, tetapi Su Yunming tidak. Ia hanya bisa mengandalkan berbagai sumber daya dan metode untuk mengumpulkannya secara paksa. Sederhananya, dia tidak bisa membantu Su-han sama sekali. Jika dia datang, dia hanya akan menghambat Su-han. Oleh karena itu, ia memilih untuk tinggal di sistem bintang tingkat rendah. Sebenarnya, dia juga bukan ayah kandungku, Su-han mendesah dalam hati. Su Yunming hanyalah sosok ayah yang didapatkan Su-han setelah kelahirannya kembali. Dia memberi Su-han tubuh fisik, tetapi tidak jiwa. Akan tetapi, ayah ini lebih memilih untuk tetap tinggal di daerah bintang tingkat rendah, dengan risiko tidak akan pernah melihat Su-han lagi seumur hidupnya, daripada menjadi beban bagi Su-han. Apa bedanya dengan ayah biologis? Kesehatan lebih penting daripada kehidupan. Sebelum Su-han menjadi sukses di dunia ini, ia bergantung sepenuhnya pada Ayah Amin. Bahkan sekarang, ketika Ayah Amin sedang menyiapkan ramuan herbal, ia harus mengawasi prosesnya sendiri, karena khawatir akan terjadi kesalahan. Bagaimana mungkin Su-han tidak tersentuh oleh hal ini? Bahkan hati yang paling dingin pun sedikit meleleh saat ini. Amin, Amin, kemarilah. Mendengar suara Ayah Amin, Su-han segera menghampirinya. Yang pertama memegang mangkuk berisi cairan obat berwarna coklat tua, masih mengepul, jelas baru diseduh. Resepnya bilang minum sekaligus, tanpa henti. Kamu harus ikutin kata ayahmu, ngerti? Ayah Amin memberi instruksi. Ayah, aku tahu. Su-han mengangguk. Senang mengetahuinya, minumlah. Su-han mengambil mangkuk dan menenggak semua obat sekaligus. Sejujurnya, cuacanya masih agak panas, dan tenggorokannya terasa terbakar, sakit dan pahit. Namun melihat ekspresi lega di wajah Ayah Amin, semua itu terbayar lunas. Masih ada sedikit sisa, aku akan menambahkan air dan merebusnya untukmu. Ayah Amin mengambil mangkuk itu. Su-han berkata tanpa daya, Ayah, ini hanya sedikit residu, kita buang saja. Ayah sudah menyeduh ramuan ini selama 4 jam, sebaiknya ayah istirahat. Itu tidak akan berhasil. Ayah Amin melotot padanya, jangan kira aku tidak tahu, ramuan obat ini mahal. Dibeli pakai uang, mana mungkin kita sia-siakan. Jangan tidur, nanti kamu harus minum ini. Baiklah. Su-han mengangkat bahu. Hari demi hari, bulan demi bulan. Kerabat kerajaan itu tidak menipu Su-han, resepnya memang mujarab. 3 bulan kemudian, penampilan Su-han telah mengalami perubahan luar biasa. Meskipun belum pulih sepenuhnya, kondisinya tidak lagi terdistorsi seperti sebelumnya. Dia bukan lagi monster buruk rupa seperti dulu, paling-paling, dia hanya sedikit jelek, tetapi setidaknya dia adalah orang yang normal. Perubahan penampilannya juga mengubah kesan gadis-gadis yang datang ke sini terhadap Su-han. Mereka semua tahu bahwa cepat atau lambat, Su-han akan pulih sepenuhnya. Ini akan menarik.
Banyak sekali mak comblang yang datang ke rumah keluarga Li untuk melamar, hampir membuat ambang pintu rumah jebol. Senyum ayah Amin begitu lebar hingga terdengar sampai ke telinganya. Dengan penampilannya yang akan segera pulih dan keluarganya yang kembali kaya dan makmur, ini merupakan transformasi total dibandingkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Yang terpenting, konflik batin ayah Amin terselesaikan sepenuhnya. Jika penampilan Su-han tidak dapat dikembalikan, maka meskipun ia menjadi orang terkaya, ia tidak akan mampu menghapus rasa kehilangan dan bersalah di hati ayah Amin. Dalam sekejap mata, 3 bulan lainnya telah berlalu. Su-han meminum ramuan tersebut selama 6 bulan penuh. Setelah menjadi kaya, Su-han membeli cermin untuk rumahnya, jadi dia tidak perlu lagi melihat bayangannya di air. Dia menyentuh wajah tampannya, dengan lembut mencukur janggut tipis di sekitar mulutnya, dan tak dapat menahan senyum getir dalam hatinya. Aku telah menjalani 2 kehidupan, tapi penampilanku belum pernah sebagus ini. Ya, wajahnya telah pulih sepenuhnya. Tidak jelas siapa yang mewarisinya, tetapi baik ayah Ahmin maupun ibu Ahmin tidak dapat menandingi penampilan Ahmin. Anak laki-laki di Jembatan Harapan juga tidak tampan. Apa karena dia ingin aku terlihat seperti ini? Su-han bertanya-tanya dalam hati. Mungkin, orang miskin selalu ingin menjadi orang terkaya. Orang jelek selalu ingin menjadi yang paling tampan. Mungkin setiap orang memendam obsesi yang begitu mendalam. Setelah penampilannya pulih sepenuhnya, banyak sekali wanita yang berbondong-bondong mendatanginya, mulai dari yang berusia 16 atau 17 tahun hingga wanita yang sudah menikah maupun yang bercerai. Rumah keluarga Li hampir selalu penuh sesak. Su-han tidak tertarik pada wanita manapun, tetapi dia tetap menuruti keinginan ayah Amin dan menikahi putri seorang kerabat kerajaan, yang merupakan seorang putri. Putri ini memang cantik, dan dari segi status, kedudukan, dan penampilan, dia cocok untuk Su-han. Tidak lama setelah pernikahan mereka, pasangan itu memiliki seorang putra dan seorang putri. Dengan ini, dunia ini telah mencapai akhir yang sempurna. Suatu malam, Su-han bangun untuk buang air dan tiba-tiba melihat cahaya bintang muncul di sekelilingnya. Dia menunduk melihat tangannya yang perlahan memudar, dan saat dia mendesah, perasaan enggan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Bukannya ia tidak sanggup berpisah dengan kekuasaan, uang, bahkan anak-anaknya yang baru lahir dan istrinya yang baru saja dinikahinya, tetapi aku tidak sanggup berpisah dengan ayahku. Dia mengangkat kepalanya, menatap kehampaan, dan berkata lembut, "Bisakah kamu menunggu sebentar?" Mungkin setelah mendengar kata-kata Su-han, sosoknya yang terus bergeser ke arah ilusi, berhenti. Su-han mengerutkan bibirnya, merenung sejenak, lalu mencium kening anak-anaknya dengan lembut, lalu mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar rumah. Wus gelombang, angin kencang menderu di luar, dan tanaman serta pohon di dalam rumah besar itu berdesir tertiup angin. Ini musim dingin lagi. Saya ingat ketika saya pertama kali tiba, saat itu musim dingin. Suhu dingin menyergap tubuhnya, dan Su-han tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan meniupnya pelan. Pada saat ini, dia hanya orang biasa. Angin meniup rambutnya yang panjang, dan danau di kejauhan tampak membeku. Samar-samar terlihat beberapa ikan mas berenang di atas es. Mata mereka tampaknya juga memperhatikan Su-han. Berdiri di antara langit dan bumi, Su-han berhenti sejenak, menatap segala sesuatu yang dikenalnya di sekelilingnya. Dia membangun semua ini dengan tangan selama beberapa dekade. Sekuntum bunga, sehelai rumput, sebatang batu bata, sehelai genteng. Malam-malam musim dingin sangatlah sepi. Tak terdengar kicauan jangkrik, tak terdengar kicauan burung, satu-satunya suara hanyalah hembusan angin yang terus-menerus. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Su-han mengangkat kakinya dan berjalan menuju ruangan tempat ayah Amin berada. Di sana, lampu minyak masih menyala. "Kamu belum tidur?" Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Su-han mengetuk pintu. "Ayah, apakah ayah sedang tidur?" "Amin,
masuklah. Suara ayah Amin terdengar dari dalam. Su-han mengerutkan kening. Dia bisa mendengar sedikit getaran dalam suara ayah Amin. Apakah kamu sakit? Su-han segera mendorong pintu hingga terbuka dan langsung melihat ayah Amin, yang rambutnya sudah setengah putih, duduk di depan meja teh kayu persik yang berharga. Pejabat tinggi dan bangsawan selalu berganti ke piyama sebelum tidur. Namun ayah Amin tidak, ia masih mengenakan jubah yang dikenakannya pada siang hari. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah belum tidur selarut ini? Su-han menutup pintu dan menghampiri. Ayah Amin menundukkan kepalanya dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, apakah kamu akan pergi? Tubuh Su-han gemetar. Dia menatap ayah Amin dengan tak percaya, lalu berkata dengan suara yang jarang terdengar, hampir tergagap, bagaimana kamu tahu? Aku takut hari ini tiba, tapi aku juga sudah menantikannya sejak lama. Ayah Amin tersenyum, tetapi ada kesedihan yang tak terlukiskan di matanya. Dia mendongak ke arah Su-han, matanya masih dipenuhi dengan kasih sayang dan kebanggaan yang tak terselubung. Sebenarnya, sejak hari pertama kamu datang ke sini, aku sudah tahu kalau kamu bukan Amin. Apa? Mata Su-han melebar, dan dia tiba-tiba berdiri, menatap ayah Amin dengan tidak percaya. Selama puluhan tahun, ia telah memainkan peran Amin, dan bahkan kini, saat ia hendak pergi, ia merasa enggan berpisah dengannya. Tetapi sekarang, tokoh utama cerita ini berkata pada dirinya sendiri bahwa dia selalu tahu itu hanyalah sebuah cerita. Bagaimana itu mungkin? Su-han bertanya pada dirinya sendiri, dan dia menyadari bahwa sejak menjadi Amin, dia hampir tidak membuat kesalahan atau kelalaian, kecuali saat pertama kali dia memanggil ayah. Memikirkan hal ini, pikiran Su-han tiba-tiba menjadi kosong. Dia menatap ayah Amin dan berseru kaget, ya, karena kata ayah itu. Ya dan tidak. Ayah Amin menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Tak seorang pun bisa benar-benar memerankan orang lain, karena setiap orang unik di dunianya masing-masing. Kau menghabiskan puluhan tahun memerankan Amin, tetapi pada akhirnya kau bukanlah Amin. Akulah yang paling mengenal putraku sendiri. Tubuh Su-han gemetar lagi. Keheningan singkat menyelimuti ruangan itu. Angin kencang bertiup melalui celah-celah rumah, menggesek lampu minyak dan sedikit mengaburkan ruangan. Maaf. Setelah beberapa lama, Su-han berbicara lebih dulu. Matanya agak merah saat ia menatap kosong ke arah ayah Amin dan berbisik, aku bukan Amin, dan aku tak bisa menggantikan Amin. Maaf, Amin, kamu mau kemana? Tanya ayah Amin dengan gemetar. Dia takut mendapat jawaban yang tidak diinginkannya. Amin sedang melihatmu, dan dia juga melihatku. Su-han berkata dengan suara pelan, kedatanganku atas permintaannya. Semua ini hanyalah sebuah misi. Sebenarnya, ada bagian kedua dari kalimat itu yang tidak diucapkan Su-han. Jika kedatanganku hanya sebuah misi, maka sejak kau meninggalkan semua daging untukku, sejak kau menggendongku di punggungmu dan berlari ke kota dengan berjalan kaki saat aku demam, bahkan memakai kakimu mentah-mentah, sejak kau, dengan cermat menyiapkan ramuan herbal untukku, berharap dapat memulihkan penampilanku sepenuhnya, maka itu bukan lagi sebuah misi. Jawaban Su-han tampaknya berada dalam tingkat toleransi ayah Amin. Dia mengangguk pelan dan menyeringai, baiklah, pergilah ke tempat yang seharusnya. Campuran emosi yang tak terlukiskan melonjak dari kaki Su-han ke pikirannya saat kata-kata itu diucapkan. Dia menatap kosong ke arah ayah Amin, melihat dengan jelas rambut putihnya, kerutan di wajahnya, dan betapa dipaksakannya senyum itu. Dum, Su-han tiba-tiba berlutut dan memberi hormat dalam-dalam kepada ayah Amin. Perasaan tidak menyenangkan itu menyapu seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdebar kencang. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak bertemu Amin, atau menjadi Amin. Silakan, ayah Amin melambaikan tangannya. Su-han berlutut dan membungkuk cukup lama sebelum akhirnya menggertakkan giginya, bangkit, dan berjalan keluar.
Tepat saat dia hendak meninggalkan ruangan, suara ayah Amin terdengar lagi. "Anda telah berhasil." Suhan terdiam, hatinya semakin sakit. "Ya, aku menjadi orang terkaya, mengubah tempat ini menjadi rumah keluarga Li, dan menikahi sang putri. Aku sukses, hehe." Tidak ada kesombongan dalam kata-kata ini, sebaliknya, kata-kata ini penuh dengan sikap merendahkan diri. "Tidak," ayah Amin berkata, "kamu telah berhasil menjadi anakku." Suhan gemetar seluruh tubuhnya, dan tidak dapat menahan lagi, air mata mengalir di wajahnya. "Aku tidak akan menanyakan namamu. Di hatiku, kamu Amin, tahu." Kata-kata ini menjadi penghiburan terbesar bagi Suhan atas dedikasinya selama puluhan tahun. Ayah Amin mengetahui identitas aslinya, tetapi tidak pernah mengungkapkannya. Dia mengakui dirinya sebagai putranya. "Anakmu tidak berbakti." Suhan melangkah keluar ruangan dan berlutut di hadapan ayah Amin lagi. "Entahlah dunia ini nyata atau tidak, aku tidak tahu, tapi aku bersumpah, jika aku bisa, aku tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal padamu seperti ini lagi." Setelah berbicara, Suhan tidak berlama-lama dan menghilang sepenuhnya dari pandangan ayah Amin. Angin masih menderu, dan ayah Amin menatap pintu yang terbuka untuk waktu yang sangat lama. Di Jembatan Harapan, saat Suhan kembali, beberapa hal tampaknya telah berubah. Dia tidak melihat Amin, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Namun angka di atas kepalanya, yang awalnya hanya bertuliskan 10, kini menjadi 90. Tempat Suhan berdiri saat ini jelas bukan lagi tempat ia sebelumnya. Ia samar-samar bisa melihat bahwa jarak antara dirinya dan pilar cahaya tertinggi telah berkurang drastis. Rasa sakit dan keengganan yang tersisa di hatinya masih menyebar, dan Suhan tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Dia tahu bahwa jika sesuatu sungguh-sungguh berubah, penyebabnya pasti ada pada ayah Amin. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.